Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol semua. Terkait dengan adanya seruan bubarkan DPR, Pak, mungkin boleh dikasih komentarnya dikit, Pak. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol semua. Usai mengkritik masyarakat yang menyerukan untuk membubarkan DPR dengan mengatakan itu adalah orang paling tolol sedunia, sekarang keluar statement dari Sahroni, kalau mau menangkap koruptor harus izin ketua partai. Negeri macam apa ini nih? Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Ini KPK atau Kejaksaan mau melakukan OTT ke lu nih, kabur aja dulu. Wah, kalau yang kayak gitu kan jadi repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan salah satu anggota DPR yang menyebut bahwa membubarkan DPR adalah tindakan paling tolol sedunia ya. Ini adalah anggota DPR nih yang mengatakan. Menurut saya ini orang emang harus dikasih paham ya kan. Kau nyebut-nyebut rakyat tolol ya kan, karena menyampaikan aspirasi agar DPR dibubarkan ya kan. Kau katakan tolol, ya jelas lah, karena kalau DPR bubar, kalianlah yang rugi, kau yang rugi, ya kan? Karena kau akan jadi pengangguran, ya kan? Tanda tanganmu nggak berguna lagi, Iyalah, kau nggak bisa lagi, ya kan? Senggol sana, senggol sini, Ingat loh, Soekarno pernah membubarkan DPR, ya. Kalau kau katakan membubarkan DPR adalah tindakan yang sangat tolol sedunia, maka Soekarno juga paling tolol sedunia, begitu. Berarti Soekarno juga orang paling tolol sedunia, begitu. Saya ulangi lagi nih, ya kan? Kayaknya ini orang harus dikasih paham oleh rakyat Indonesia, teman-teman ya. Seperti halnya Bupati Pati beberapa waktu yang lalu. Selain itu teman-teman ya, ini orang yang sama juga menyebut ya bahwa OTT KPK ya itu seharusnya izin dulu dengan ketua partai. Waduh. Ini sih menurut saya bukan lagi koplak ya, tetapi sudah gila yang sangat kronis. Gimana ceritanya operasi tangkap tangan tapi izin dulu dengan ketua partai? Ya bukan OTT namanya, koplak. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol semua. Terkait dengan adanya seruan bubarkan DPR, Pak, mungkin boleh dikasih komentarnya dikit, Pak. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol semua. Gimana menurut teman-teman pernyataan anggota Dewan barusan? Catat katanya dengan bangganya, ya kan? Saya begini, ini teringat siapa? Bupati Pati beberapa waktu yang lalu, ya kan? Sok-sokan, ya kan? Jangankan 5.000. 50.000 saya tidak akan gentar katanya. Begitu datang, ada sumbernya menyebutkan 85.000, ada sumber lain yang menyebutkan 200.000. Apa? Langsung ya kan? Tumbang itu yang namanya bupati. Walaupun saat ini saya nggak ngerti bagaimana kabar selanjutnya, ya kan? Iya, menurut teman-teman bagaimana? Perlu dikasih paham nggak anggota DPR macam kayak gini? Aspirasi itu nggak ada salah, nggak ada benar, karena aspirasi itu berhubungan erat dengan kepentingan masing-masing orang yang menyampaikan aspirasi.
Kalau misalnya rakyat menginginkan DPR bubar, ya karena itu aspirasi rakyat, kepentingan rakyat. Rakyat merasa dengan adanya lembaga tersebut nggak ada fungsinya gitu loh. Iya kan? Jangan kau katakan tolol, ya kan? Berbeda pendapat boleh, tapi mengatakan tolol paling tolol dunia menurut saya kurang ajar. Lanjut. Ahmad Sahroni sebut yang ngajakin bubarkan DPR itu orang tolol. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sebenarnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi seruan viral di media sosial yang mengajak pembubaran DPR. Pernyataan itu ia sampaikan pada Jumat 22 Agustus 2025. Ahmad Sahroni menyebut pembubaran DPR bukan solusi, justru bisa bikin pemerintah kacau. Sebaliknya publik justru menyebut DPR lah yang sering bikin kacau dengan absensi tinggi, kasus korupsi, UU kontroversial, abai pada aspirasi rakyat, bahkan DPR dianggap jadi mesin pemborosan uang negara. Sehingga wajar bila muncul seruan pembubaran DPR. Waduh, jadi mana yang benar nih? Bagaimana menurut kalian? Ya, barusan sudah kita dengar bareng-bareng juga diulas oleh salah satu netizen, oleh salah satu konten kreator terkait pernyataan salah satu anggota dewan yang menurut saya koplaknya kagak ketulungan barusan ya. Ini sama halnya tidak menghargai asas demokrasi, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Pendapat agar DPR dibubarkan ini disampaikan dengan cara baik ya dan secara konstitusional, nggak ada tuh ya kan, disampaikan dengan cara anarkis, dengan cara memfitnah dan lain sebagainya. Itu sudah ditolol-tololkan, coba bayangin. Itu melanggar asas demokrasi ya, demokrasi Pancasila. Ya, dalam undang-undang kan kita diberi kebebasan untuk menyampaikan, untuk berserikat ya, untuk berserikat, untuk menyampaikan pendapat. Kan seperti itu, berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Lah kok disalahin? Padahal kalau DPR bubar ini orang rugi karena jadi pengangguran nih, sama seperti Abah Wan Ngibul ya kan. Aduh, lanjut. Usai mengkritik masyarakat yang menyerukan untuk membubarkan DPR dengan mengatakan itu adalah orang paling tolol sedunia, sekarang keluar statement dari Sahroni, kalau mau menangkap koruptor harus izin ketua partai. Negeri macam apa ini nih? Nah, ya kan? Ini harus dites sebetulnya ya. Anggota dewan yang satu ini harus dites kondisi kejiwaannya. Setelah mengatakan bahwa masyarakat yang menginginkan DPR bubar itu adalah orang-orang paling tolol sedunia, dia mengatakan apa? Kalau mau OTT, ya operasi tangkap tangan, harus lapor ketua partai. Lah ini lebih tolol menurut saya. Gimana ceritanya? Orang yang sudah diincar ya kan, ditarget menjadi OTT ya, operasi tangkap tangan ya, kasus korupsi tentunya. Terus suruh lapor ketua partai. Lah ketua partai nanti calling itu sama anggotanya, kau sudah menjadi target, udah berhenti dulu, nanti lanjutin lagi. Lah gimana ceritanya OTT macam kayak gitu? Kau katakan masyarakat paling tolol sedunia. Nggak taunya kau sendiri macam kayak gitu. Aduh, lanjut. Makin hari anggota DPR kita semakin lucu. Kalau tadi gue sempat bahas masalah ada anggota DPR yang nggak bisa matematika dasar ngitung masalah tunjangan. Kali ini ada anggota DPR yang ngomong bahwa kalau misalnya akan ada OTT, kalau bisa sih KPK lapor dulu sama partai. Ini lihat dulu. Apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas, Pak? Kalaupun mau tangkap misalnya bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kalau misalnya setiap OTT yang akan dilakukan oleh entah itu KPK atau pihak kejaksaan diberitahu kepada partai, apa sih jaminannya kalau misalnya ya oknum-oknum partai itu tidak akan memberitahu si kader partai yang terkena kasus korupsi. Ini kan kalau kita mau ngomong aja nih ya, masalah kemarin tuh yang diberikan amnesti sama Pak Presiden, yang sebenarnya gue sendiri masih agak pedih gitu ya. Dimana ada yang mau ditangkap, terus si sekjen yang diangkat lagi itu akhirnya lari aja, rendam HP, ini itu ya kan. Apa sih jaminannya kalau misalnya diberitahu kepada partai, itu akan benar-benar bisa akhirnya membuat berhasil masalah OTT tadi. Ya justru malah bisa-bisa jadi gagal. Ini KPK atau kejaksaan mau melakukan OTT kalau lu nih kabur aja dulu. Wah, kalau yang kayak gitu kan jadi repot. Jadi biarkanlah
pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang punya jurisdiksi untuk melakukan hal-hal tersebut melakukannya sesuai dengan ranahnya. Jadi Anda, bagian legislatif, kalau memang Anda orang yang jujur, nggak perlu takut dalam melaksanakan tugas Anda sebagai seorang legislator. Ya, kalau misalnya nggak jujur ya ketar-ketir, makanya minta diperingatin. Apa yang saya sampaikan tadi? Hampir senada kan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan ya yang berdomisili di Bali. Iyalah, anggota DPR ya kan bilang gini, mau OTT lapor partai dulu dong. Koplak, ya kagak jadi OTT itu namanya. Hahaha. Ya kagak jadi OTT dong. Sampai batuk saya, coba bayangin ya kan. Ngadepin anggota dewan yang tololnya kagak ketulungan. OTT disuruh lapor ke ketua partai. Ya bukan jadi OTT itu namanya, Bambang. Ada lu suruh kabur koruptornya. Ya kan, yang ada lu suruh kabur koruptornya gitu kan. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Kabur dulu kalau mau di OTT, atau berhenti dulu, jangan korupsi dulu ya, tahan dulu sebulan 2 bulan, habis itu ya kan kita kerja lagi ya. Aduh, OTT macam kayak apa kayak gitu kan. Aduh, anggota dewan ada aja ya. Lanjut. Aman ya, Nafa Urba. Udah bener lu main sinetron aja. Jadi anggota DPR malah bikin pernyataan blunder. Bisa-bisanya lu bilang wajar tunjangan 50 juta. Gara-gara ini anggota DPR punya rumah jauh-jauh dari Senayan. Makanya pada ngontrak di dekat Senayan. Terus lu bilang, lu tinggalnya di Bintaro gitu, macet. Kawan, anggota DPR bukannya ngeluh, kasih solusi gimana Jakarta kagak macet gitu loh. Bukannya ngeluh mah tugasnya rakyat. Dulu lu main sinetron judulnya Kehormatan, sekarang kagak ada hormat-hormatnya lu jadi anggota DPR. Kocak, bisa-bisanya lu. Dasar anggota DPR tol, kocak. Sekarang nggak ada hormat-hormatnya, kata netizen barusan ya kan. Dasar lu anggota DPR koclak tol. Maksudnya tol apa bang? Jalan tol gitu maksudnya. Padahal kita semua sudah tahu ya, memang anggota DPR itu sebetulnya tingkat kecerdasannya kebanyakan itu di bawah rata-rata. Ya cuma herannya gitu loh. Ya tapi inilah ya risiko negara berkembang. Negara berkembang itu sebagian besar masyarakatnya kan masih di bawah garis kemiskinan gitu ya. Sehingga mereka membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Jadi mau nggak mau ya kan. Sebetulnya mereka tahu gitu loh. Anggota dewan yang mereka pilih itu tol-tol semua ya kan. Tapi karena mereka mendapatkan ya serangan Pajar, ya kan, serangan Maghrib, dan serangan-serangan yang lainnya, nggak enak kalau nggak dicoblos, kan macam kayak gitu. Padahal kita tahu ini anggota dewan macam apa, ini Ferguson kan seperti itu. Jadinya apa? Ya itu nggak ada hormat-hormatnya, tol-tol semua. Lanjut. Nafa Urba. Ini tentang Nafa Urba juga ya. Oh iya, ada sedikit tentang Nafa Urba. Oh ya, barusan juga Nafa Urba ya. Sampai lupa saya. Nafa Urba sebut tunjangan rumah dinas 50 juta perlu agar DPR tak terlambat karena macet. Saya nggak ngerti bagaimana pola berpikirnya. Macet dihubungkan dengan gaji 50 juta. Nggak ada hubungannya ya kan. Kalau kau tetap bangunnya siang, berangkatnya kesiangan, ya tetap akan terjebak macet ya kan. Iyalah, emang dengan uang 50 juta kau mau kos di dekat kantor DPR? Nggak mungkin lah. Pegang omongan saya, nggak mungkin, itu cuma akal-akalan aja menurut saya sih. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.